wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Hari ini kita sebenarnya kan kelas online terakhir. Tapi andai kata misalnya nanti nggak nutut, mungkin kita tambah satu lagi ya. Jadi untuk modul 7 ada yang sudah baca belum? Sedikit. Tentang apa? Modul 7 tentang apa? Manajemen kualitas jasa. Kualitas jasa. Diingat kan? Udah lupa? Ya udah. Kita bahas. Kualitas jasa. Yeah. Siapa pelanggan itu? Ada yang tahu kan? Pelanggan itu siapa toh? Membeli barang atau jasa kita. Oke. Jadi pelanggan itu adalah seseorang yang secara kontinu dan berulang kali datang ke suatu tempat yang sama untuk memuaskan keinginannya dengan memiliki suatu produk atau mendapatkan suatu jasa dan membayar produk atau jasa tersebut. Itu pelanggan. Tapi ke pelanggan itu bisa jadi dia nggak mengkonsumsi produk ya. Kalau mengkonsumsi produk itu namanya konsumen. Jadi pelanggan itu bisa cuman orang yang beli aja tapi nggak menggunakan, itu bisa. Terus kalau konsumen itu juga bisa dia menggunakan tapi bukan dia yang beli, kayak gitu. Jadi pelanggan ini yang secara kontinu berulang kali datang ke tempat untuk memuaskan keinginannya. Pelanggan bisa dia beli, bisa menggunakan, tapi bisa juga pelanggan itu beli tapi nggak menggunakan, itu bisa. Jadi tergantung. Tapi di sini untuk definisinya itu secara kontinu dan berulang kali datang ke suatu tempat yang sama untuk memuaskan keinginannya dengan memiliki suatu produk atau mendapatkan suatu jasa dan membayar. Tapi kalau konsumen itu dia menggunakan tapi belum tentu dia yang membeli, itu juga bisa. Jadi itu bedanya. Nah, terus di sini ada yang namanya customer delivered value. Itu besarnya selisih nilai yang diberikan oleh pelanggan terhadap produk atau jasa perusahaan yang ditawarkan kepadanya dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh pelanggan untuk memperoleh produk tersebut. Jadi kan kita ketika kita mau beli suatu barang atau misalnya datang ke perusahaan jasa, kita kan pasti mengeluarkan uang kan. Nah, itu apa yang kita Waalaikumsalam. Barusan kok Mas. Apa yang kita keluarkan itu selisihnya sama apa yang kita dapatkan itu nilainya. Jadi nilai dari apa yang kita dapatkan dari perusahaan atau dari perusahaan jasa itu seberapa besar. Nah, dari di sini jadi kan perusahaan menawarkan dengan harga sekian, kita mengeluarkan harga, apakah itu sesuai dengan nilai yang kita dapatkan atau tidak dari perusahaan. Nah, kalau kualitas jasa itu sejauh mana produk atau jasa memenuhi spesifikasinya. Ya kan kayak misalnya maksudnya spesifikasinya itu apa yang dijanjikan. Itu seperti apa? Apakah bisa terpenuhi atau enggak? Nah, di sini ada 3 orientasi kualitas. Itu ada persepsi konsumen, ada produk atau jasa, sama proses. Jadi
Bisa dilihat dari prosesnya, kualitas itu, atau bisa juga dari produk atau jasanya, atau dari pemikiran konsumen. Kan tiap-tiap konsumen misalnya kayak standar makanan enak itu kayak gimana toh, tiap orang kan beda-beda, ya enggak? Ada yang misalnya Mbak Satini bilang sate di tempat A itu enak, tapi untuk Mbak Nur misalnya enggak enak kan juga bisa. Jadi itu bisa melalui persepsi konsumen masing-masing. Kan relatif selera masing-masing. Di sini, nah ini ada yang namanya siklus kepuasan pelanggan. Bisa dilihat di halaman 7.7. Ini hampir sama kayak yang minggu lalu kita bahas. Masih ingat toh? Minggu lalu kita bahas yang ada bagian internal service quality sampai akhirnya profit. Masih ingat nggak? Sebelum kita mau memuaskan pelanggan, siapa dulu yang harus kita puaskan? Karyawan. Kenapa kok karyawan harus dipuaskan? Ya kan karena karyawan itu yang berhadapan langsung dengan konsumen, ya kan? Makanya ketika karyawan itu puas dengan pelayanan dari perusahaan, otomatis dia bisa memberikan pelayanan yang maksimal terhadap konsumen. Gitu. Nah, di sini ini hampir sama siklusnya kayak yang minggu lalu kita bahas. Jadi kan kepuasan karyawan itu akan mempengaruhi perputaran karyawan. Perputaran karyawan itu maksudnya apakah karyawan itu bertahan di perusahaan tersebut atau enggak. Misalnya semakin tinggi perputaran karyawan, berarti itu karyawannya itu banyak yang keluar masuk perusahaan. Jadi banyak yang keluar, terus ada pendatang baru itu kalau perputarannya tinggi. Tapi kalau perputarannya rendah, berarti banyak karyawan yang bertahan di perusahaan tersebut. Nah, di situ makanya kepuasan karyawan mempengaruhi perputaran karyawan. Nah, perputaran karyawan itu bisa mempengaruhi kepuasan pelanggan. Kenapa? Soalnya kayak misalnya, kalau misalnya perusahaan kita perputaran karyawannya tinggi, otomatis kan orangnya ganti-ganti. Nah, kalau orangnya ganti-ganti, misalnya ada pelanggan yang sudah cocok sama karyawan A. Tapi karena karyawan A itu enggak suka sama perlakuannya perusahaan, dia misalnya keluar berhenti dari perusahaan tersebut. Terus habis itu nanti uh, di lain kesempatan misalnya si A ini tadi yang suka sama karyawan A misalnya datang ke perusahaan kita, loh saya minta dilayani sama yang karyawan A. Kalau misalnya karyawannya nggak ada, kira-kira gimana? Pelanggan akan merasa kecewa atau enggak? Misalnya dia pengen dilayani sama karyawan A tapi ternyata karyawan A nya nggak ada. Nah, kan kecewa kan. Atau mungkin juga misalnya walaupun oke, nggak masalah dia coba dilayani sama karyawan B, tapi ternyata karyawan B nggak bisa melayani sebaik apa yang dilakukan oleh karyawan A, kan itu juga mempengaruhi kepuasan pelanggan kan. Seperti itu. Makanya perputaran karyawan itu bisa mempengaruhi kepuasan pelanggan ya karena itu tadi. Kalau kawannya banyak keluar masuk, terus jadi yang melayani pelanggan itu kan jadinya juga ganti-ganti terus. Nah, kalau misalnya kita mempekerjakan karyawan baru, itu kan juga belum tentu performance-nya sebagus sama yang karyawan sudah keluar, ya kan? Karena misalnya dia Nah, otomatis kan dia harus belajar dulu. Jadi kan pelayanannya nggak bisa semaksimal sama
dibandingkan karyawan yang sudah memiliki pengalaman, ya kan? Nah, iya, Mbak Nur kan pernah di salon kayak gitu kan rasanya tidak masalah, tapi kan bisa